Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kamu yang selalu diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini melalui Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 23 April 2021. Mari saudara-saudara selalu andalkan Tuhan, selalu bersyukur kepadanya, angkatlah puji-pujianmu dan serahkanlah seluruh kehidupanmu dan nantikanlah berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, sebelum jalani hari ini, kita akan dasarkan aktivitas kita supaya kita selalu diterangi oleh firman-Nya. Sebelum firman diberitakan, mari saudara-saudara kita mohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Untuk edisi Jumat 23 April 2021, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dengan setia Tuhan, kami selalu menyambut kasih-Mu dalam kehidupan kami dengan penyerahan diri. Demikian pula ketika di pagi ini kami menerima anugerah itu dan diberi kesempatan untuk hidup dan menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka kami percaya Tuhan akan selalu setia pula. Tuhan akan memberkati kami. Untuk itulah kami selalu dekat dengan firman-Mu. Karena firman akan memberi kami kekuatan, menghibur kami dan mengajar kami bagaimana selalu hidup di dalam kehendak-Mu. Tuntunlah ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan melakukannya. Dan kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Sekiranya kami dilayakkan untuk bisa mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian,
Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah saudara dan saya yang masih bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Sebuah tema untuk perenungan perikop ini, jangan lupa kita hanyalah pewarta Kristus. Jangan lupa kita hanyalah pewarta Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang pemuda diberikan tugas oleh atasannya untuk membagikan uang dan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ketika melaksanakan tugas itu, orang yang menerima bantuan itu memandang pemuda itu dengan penuh rasa syukur, bahkan hendak memberi hormat kepada pemuda itu. Sayangnya, ketika orang-orang itu hendak memberi hormat, pemuda itu menolak dan mengatakan, "Maaf, saya hanya menjalankan tugas dari atasan saya untuk memberikan bantuan ini." Kita hanyalah pewarta, saudara-saudara. Pewarta Kristus adalah orang yang mewartakan atau memberitakan, mengabarkan siapa Kristus dan karyanya bagi umat manusia, serta menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan, memberitakan tentangnya. Melalui bacaan kita hari ini, seorang pewarta tampil di hadapan orang banyak, yakni Petrus dan Yohanes. Ketika orang banyak terkesan dan takjub oleh mujizat yang mereka lakukan, bahkan orang banyak bersiap memuji Petrus dan Yohanes, maka dengan cepat Petrus menengahi dan mengalihkan rasa hormat orang banyak itu kepada Kristus. Sebab Petrus dan Yohanes sadar bahwa mereka hanyalah alat untuk mengadakan mujizat itu. Kesempatan itu juga digunakan oleh Petrus untuk memberitahukan bahwa karena kuasa Kristuslah sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan. Petrus mengingatkan mereka untuk bertobat dan mereka akan mendapat penghiburan ketika Kristus datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang mewartakan tentang siapa Kristus adalah anugerah bagi kita. Sehingga di dalam pemberitaan tentangnya itu bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Dia. Mari kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan pakai menjadi alat mewartakan kabar sukacita bagi semua. Jadilah pewarta Kristus dalam kesederhanaan dan kebenaran, serta teruslah menyatakan kehendak-Nya kepada semua orang. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat Engkau memilih dan memanggil kami untuk bisa menjadi pewarta tentang damai sejahtera. Kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Kami tidak pantas untuk mendapatkan pujian. Hanyalah Bagimu segala hormat dan pujian. Karena Engkaulah Tuhan kami yang mengaruniakan kehidupan, keselamatan dan pengampunan di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kematian itu. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Firman ini akan hidup dalam kehidupan kami, menjiwai kami dan menuntun kami untuk selalu hidup taat dan setia akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, kami setia mengajarkan dan mengabarkan berita sukacita ini. Bapa di sorga, kami terus berdoa dan berserah diri, kiranya Tuhan menuntun dan memimpin kehidupan yang kami jalani sebagai satu keluarga. Memberkati kami di dalam bekerja dan berusaha, memperlengkapi kami dengan kebutuhan hidup, juga mengaruniakan kami kesehatan. Biarlah kegirangan kami di dalam selalu menyambut firman-Mu, selalu kami buktikan dan saksikan bahwa Tuhan menjawab doa kami. Berdoa untuk setiap keberadaan yang kami jalani Tuhan, sebagai satu persekutuan di tengah-tengah jemaat. Sungguh kami merindukan banyak hal untuk bisa kami lakukan melalui pelayanan-pelayanan. Namun suasana dan kondisi masih membatasi kami. Namun kami percaya Tuhan akan membuka waktunya yang indah tepat pada waktunya, sehingga kami bisa menikmati persekutuan ibadah secara langsung. Bahkan kami bisa berbuat banyak untuk melakukan berbagai pelayanan sesuai dengan program-program yang sudah kami pikirkan dan rencanakan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kawallah kami, jangan biarkan kami bertindak dan berperilaku sendiri, tetapi topanglah kami dan ajarlah kami untuk setia di dalam firman. Berdoa untuk setiap anak-anak yang ikut di dalam ibadah pagi ini. Tuhan berkati saudara-saudara kami di luar jemaat. Tuhan mengenal mereka, kerinduan mereka, bahkan kondisi mereka. Lawatlah mereka satu persatu Tuhan. Jawablah doa-doa mereka. Kami percaya yang sakit Tuhan akan pulihkan. Tuhan berkati segala perawatan. Yang susah Tuhan akan kuatkan dan hiburkan. Serta yang berpengharapan, berkerinduan untuk memiliki pekerjaan, untuk menerima berkat, Tuhan akan jawab bersama. Karena rencana dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Kuatkanlah kami bersama di dalam segala keberadaan, walaupun itu menyedihkan atau membuat kami bergumul. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu mengiringi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa dari anak-anak yang berserah padanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita memasuki hidup kita hari ini. Jadikanlah hidup saudara untuk terus menjadi pewarta-pewarta kebangkitan, dan jadilah anak yang rendah hati, pelayan-pelayan yang rendah hati, menjadikan panggilan itu sebagai tugas kesaksian bagi semua. Mari terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kasih Tuhan
mengiringi saudara. Haleluya.